Pinjol sama dengan bansos. Ada yang setuju, ada juga yang tidak bisa setuju. Ya, bukan nggak setuju loh ya, tapi ada orang yang tidak bisa setuju dengan pernyataan pinjol adalah bansos. Ya, kenapa bisa seperti itu? Karena mereka ini masih menganggap pinjol ini baik, pinjol itu penyelamat keuangan, masih positive thinking pada pinjol itu, ya, masih tidak berburuk sangka kepada pinjol itu gitu ya. Padahal kalau mau dilihat dari sisi lainnya ya, pinjol itu sudah menelan korban. Ya, bahkan ada yang bunuh diri karena pinjol, oke? Dan bukan hanya satu saja, banyak korbannya. Ya, korban dari pinjol itu macam-macam, ada yang bunuh diri, ada yang sampai cerai, ada yang sampai jual rumah, jual tanah, ya, gade BPKB, gade rumah, hanya untuk bayar pinjol itu ya. Hal kita itu harus lihat sisi itunya. Dan juga orang yang tidak setuju bahwa pinjol sama dengan bansos itu adalah DC pinjol yang bekerja dan dikasih makan di kantor itu. Oke, ya bagi para DC yang nonton video saya, ya Anda boleh komen gitu kan ya. Terserah Anda mau komen apa, saya tidak peduli ya. Nah, sekarang saya akan menunjukkan kenapa pinjol itu adalah bansos. Oke, yang pertama saya tunjukkan langsung resmi dari OJK-nya. Ya, ini surat edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Semoga Anda tidak bosan gitu ya. Nah, langsung kita scroll ke bawah di nomor 4, bab 4 maksudnya ya, di poin H. Nah, di poin H ini ya, kita langsung baca. Seluruh resiko pendanaan yang timbul dalam transaksi LPBBTI ditanggung sepenuhnya oleh pemberi dana. Ya, penyelenggara bertanggung jawab dalam hal terjadi kelalaian atau kesalahan yang disebabkan oleh penyelenggara dan menimbulkan kerugian bagi pemberi dana. Oke, nah akan saya terjemahkan agar bisa mudah dipahami. Ya, seluruh resiko pendanaan atau resiko pinjam meminjam antara Anda dan pinjol itu yang timbul dalam transaksi LPBBTI atau pinjol ditanggung sepenuhnya oleh investor. Oke, jadi kalau ada gagal bayar ya, seluruh resikonya itu ditanggung oleh pemberi dana atau investor. Ya, sekarang begini. Kalau kalimatnya saya ubah seperti ini. Seluruh resiko pendanaan yang timbul dalam transaksi LPBBTI ditanggung sepenuhnya oleh nasabah. Ya, jadi kalau ada gagal bayar, yang tanggung jawab sepenuhnya itu adalah nasabah. Ya, Anda wajib melunasi, Anda wajib menjual harta benda Anda wajib KDBPKB dan lain-lain. Pokoknya agar pinjol-pinjol Anda itu segera terlunaskan. Gitu ya, jika ditanggung sepenuhnya oleh nasabah resiko galbay itu. Ya mau nggak mau gitu kan. Tapi di sini kenyataannya di multiverse ini, universe berapa ini gitu ya, 6116 atau plus 62, universe plus 62 ini ya, seluruh resiko gagal bayar di pinjol itu sepenuhnya ditanggung oleh investor, bukan Anda. Gitu ya, maka dari itu ini adalah salah satu alasan kenapa pinjol itu adalah bansos. Oke ya, lalu penyelenggara atau pinjol bertanggung jawab dalam hal terjadi kelalaian atau kesalahan yang disebabkan oleh penyelenggara dan menimbulkan kerugian bagi pemberi dana. Jadi pinjolnya pun pinjolnya pun itu tidak menanggung resiko gagal bayar. Ya, hanya saja memang nanti dapat image yang buruk di para mata investor gitu kan, misalkan ya investor ini tanam saham di Kredit Pintar, Kredivo dan lain-lain gitu ya. Lalu banyak yang gagal bayar gitu kan. Saya nggak mau ngurusin duit-duitnya investor. Ya, silakan tanggung sendiri saja karena sudah resmi bahwa seluruh resiko galbay itu ditanggung oleh investor gitu. Nah, itu nanti perusahaan tersebut akan jelek di mata investor. Makanya penagihan dari pinjol itu ngotot karena pinjol itu nggak mau perusahaannya jelek di mata investor. Oke ya, jelas ya. Ini yang pertama, poin H. Ada lagi yang kedua. Di bab 7 fasilitas mitigasi risiko bagi pengguna, langsung scroll ke bawah di nomor 6 ya. Pengalihan risiko pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf D dapat dilakukan melalui mekanisme asuransi atau penjaminan gitu ya. Risiko pendanaan itu tadi ya gagal bayar
Oke, nah sekarang resiko pendanaan atau resiko gagal bayar itu bisa dialihkan melalui mekanisme asuransi atau penjaminan. Jadi jika Anda gagal bayar, itu nanti akan diasuransikan. Ini sudah resmi, sudah sah gitu ya. Mungkin kalau dulu itu masih nebak-nebak atau by experience-nya saya gitu ya. Saya galbay 30 aplikasi ya. Raja galbay gagal bayar di 30 aplikasi pinjol. Lalu Raja galbay ini ngecek Slick OJK, ternyata lunas semua walaupun tanpa membayar. Ya, setelah saya cek, setelah saya cari tahu ternyata diasuransikan gitu kan. Itu ada yang percaya, ada yang tidak ya, auto lunas gitu kan. Nah, sekarang ini sudah resmi bahwa pengalihan resiko pendanaan atau resiko gagal bayar itu bisa dialihkan melalui mekanisme asuransi gitu. Oke. Nah, selanjutnya pinjol sama dengan bansos adalah seperti yang Anda tahu, ya kan? Pinjol-pinjol ini tidak mengecek Slick OJK atau BI checking terlebih dahulu saat meminjamkan dana kepada nasabahnya. Ya kan, itu faktanya gitu ya. Prinsipnya semua orang itu butuh uang. Di mana ada kolam uang, maka akan banyak orang di situ mengantri untuk mengambil uang tersebut. Jadi jangan pernah berkata bahwa kalau tidak bisa membayar jangan pinjam. Itu adalah kalimat yang sangat tidak masuk akal, nonsen ya. Semua orang butuh uang. Oke. Di mana ada kolam uang ya, maka akan banyak orang di situ. Jadi tidak relevan ya ketika ada DC ataupun orang yang beranggapan bahwa kalau tidak bisa bayar jangan hutang dong. Gitu ya. Itu tidak relevan ya. Yang mengizinkan, yang memberikan hutangnya pun perusahaannya yang menganggap kita itu mampu untuk mengembalikannya. Jadi tidak relevan. Kalimat jangan pinjam kalau tidak bisa bayar itu sangat tidak relevan sekali. Gitu ya. Oke ya. Nah, jika ada perusahaan, badan pembiayaan yang tidak menimbang resiko gagal bayar, yang acuannya itu dari Slick OJK, survei pekerjaan dan kemampuan untuk membayar, atau C5, karakter capacity capital collateral condition, yang biasa dipakai untuk acuan kredit ya, maka sebenarnya dari kacamata perusahaan pinjol tersebut, uang yang mereka pinjamkan ke nasabah beresiko tinggi untuk tidak dikembalikan. Ya. Oke, atau mereka menerapkan penagihan yang tidak berperi kemanusiaan agar uang mereka kembali. Oke. Maka dari itu, karena pinjol ini tidak menerapkan resiko-resiko gagal bayar, tidak melakukan C5 acuan kredit, tidak memperdulikan calon nasabahnya, yang mana artinya pinjol pun tidak peduli dengan uangnya, ya kan kalau seperti itu. Maka uang pinjol itu sifatnya adalah bantuan sosial. Ya. Karena mereka pun tidak peduli dengan uang mereka sendiri, ya. Anda misalkan kita analogikan saya, ada orang yang mau minjem. Ya, mereka tidak bekerja, dia itu tidak bekerja, ya kan ya, punya banyak hutang di sana sini, ya kan. Gimana bisa mau mengembalikan uang ke saya? Itu kan ya. Tapi kalau pinjol itu kan beda, ya kan. Saya pinjam uang dong nih. Saya pinjam uang dong nih. Gitu kan. Ibaratnya tinggal datang ke saya, ya kan. Kalau pinjol kan datang ke sayanya itu kan KTP, gitu kan ya. Terus verifikasi muka, gitu kan ya. Datang ke saya ya sudah nih, cairkan gitu kan ya. Jadi pinjol ini ya tidak peduli dengan uangnya sendiri. Gitu ya. Tidak peduli, tidak menerapkan C5 gitu kan ya. Orang ini punya utang di mana saja, Slick OJK-nya bagus atau tidak gitu ya. Apakah pinjol ini mau menjerat kita gitu. Oh ya sudah jelas ya seperti itu. Gitu ya. Maka uang pinjol itu ya sifatnya adalah bantuan sosial. Gitu ya. Seperti yang kita tahu, sebuah bank ya kelasnya ini akan menolak pengajuan hutang nasabahnya jika Slick OJK-nya buruk ya, penghasilan tidak sesuai dengan angsurannya ya, dan usaha atau pekerjaan dari calon nasabahnya tidak jelas. Maka bank itu akan menolak ya pengajuan hutang. Oke. Namun berbeda dengan pinjol, tanpa BI checking atau Slick OJK, tanpa survei, ya kan, tanpa melihat lebih dalam calon konsumennya, pinjol tetap mencairkan dana sebanyak-banyaknya, ya kan. Maka
Saya jadi bertanya-tanya kalau seperti itu, apakah pinjolnya juga memang menyadari, mengetahui kalau uang itu tidak akan bisa kembali? Ya gitu kan ya. Pinjolnya pun tahu ya uang itu tidak akan kembali gitu loh, tanpa melihat slip OJK, tanpa survei apa, ya sudah gitu kan, gratis gitu, uang gratis seperti uang gratis gitu. Banyak kan ya orang yang galbay tapi tidak ditagih ya. Anda-Anda semua, para rakyat dan para jurid Raja Galbay, jangan kaget kalau ada orang yang utang ke pinjol tapi tidak ditagih. Banyak. Oke ya. Maka dari itu pinjol adalah bansos yang tidak perlu dikembalikan uangnya karena tidak ya memenuhi standar acuan kredit seperti C5, slik OJK dan lain-lain. Oke. Ya. Apa artinya? Ya kan kalau tidak memenuhi ya kan acuan-acuan kredit tapi tetap dicairkan begitu ya. Oke ya. Nah, semoga pinjol-pinjol ini cepat hilang ya, tidak memakan korban lagi gitu kan ya. Ya kita yang memang yang sudah ya sudah gitu lah ya, tapi kita yang masih ada mengusahakan gitu agar tidak terjadi korban lagi di pinjaman online gitu. Oke ya, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.